Yesuah itu punya hal seperti Islam gitu loh. Apa yang terjadi? Mikana tidak sanggup karena Yahweh-nya punya mujizat yang bisa ditunjukkan, maka dia sebut Al-Quran. Udah diam dulu ya. Oke ya. Udah gue diem. Silakan lanjut. Sebenarnya Lanjut lagi. Janji. Enggak. Lanjut. Al-Baqarah ayat berapa? Al-Baqarah ayat berapa? Oke, lanjut. sabar dulu. Enggak usah ngomong yang lain. Al-Baqarah. Gua mau Al-Baqarah. Jangan ke mama yang di poligami. Galau. Enggak. Al-Baqarah. Gua mau Al-Baqarah. Lanjut. Gua enggak, jangan lari. Lu mau sabar bedah. Rasid, ya Tuhan, tolong ampunilah si Rasid ini Tuhan, tolong. Bedah iya, ampunilah saya Yahweh Yesua, ampuni. Diam dulu Rasid saudaraku. Please ya. Jika ada blunder terus ketemu gua. Bukan ada. Udah diam dulu, kamu sih motong-motong terus, ketawa lah, kejang-kejang lah, apalah. Hei, kenapa tadi saudara kita yang baru naik disebut beriman buta? Karena dia awalnya bilang kalau iman saya nggak masuk logika, ya kan? Lalu dia bahas kitabnya, yaitu di Al-Baqarah 2 ayat 65. Walaupun dia nggak tahu ayatnya di mana, tapi saya tahu di mana. Ya kan, dia membahas, oh kalau di dalam agama kami ada tuh orang Yahudi yang melanggar Syabat. Ketika melanggar Syabat, dia menjadi monkey. Nah, makanya saya tanya, loh, kalau betul apa kata kitamu, di mana ada datanya ada orang Yahudi melanggar hari Sabat berubah jadi monkey? Itu kan kata kitamu di Al-Baqarah 2 ayat 65. Bahwa ada orang Yahudi yang melanggar Sabat ya, berubah jadi monkey. Nah, kalau memang itu betul, Rasid, mana datanya orang Yahudi pernah berubah jadi monkey, jadi manjat-manjat pohon pisang dia, jadi manjat pohon kelapa dia, karena melanggar hari Syabat, karena sudah berubah jadi monkey. Bisa bantu jawab Rasid, karena yang barusan turun itu nggak bisa jawab dia. Kenapa lu kasih beban ke gua? Gua Mikana sudah terlalu banyak. Mikana. Tadi Rasid melanjutkan itu tadi. Apa sih? Kenapa kasih beban ke gua? Sumpah gua takut Mikana jadi, sumpah demi Allah gua takut. Mikana kalau Mikana Kak, lu kenapa nih? Kenapa kok? Lu kenapa? Tadi kamu begitu naik kan, melanjutkan percakapan saya dengan saudara yang dengan tema iman yaitu buta, imani saja. Buta. Iya, dilanjutkan. Ya sudah, nah, maka itu juga, ya, apa yang dibahas saudaramu itu, malah kamu bilang, hei, kenapa kasih beban ke saya? Kamu pura-pura nggak mau tahu, nggak mau jawab. Bukan itu Mikana, bukan itu yang saya jelaskan, Mikana. Ketika kamu mengatakan bahwa kami beriman buta, imani saja, Mikana, di dalam iman kami memahami bahwa seluruh nabi-nabi itu, semua nabi-nabi dan rasul itu memiliki mujizat, cuman mujizat mereka itu visual. Dan tidak ada yang mampu membuktikan sampai detik ini bahwa itu ada atau tidak. Tetapi itu adalah keimanan yang membuat kita percaya. Kan begitu? Ya kan? Percaya dan yakin membuat kita beriman. Yaitu visual-visual yang pernah kita diceritakan atau yang kita baca. Kan begitu? Lalu saya bilang, tapi ada satu manusia yang mulia yang kami kenal, Islam gitu loh. Yang kami. Jadi kamu mau mengatakan ini itu terserah, tapi kami Islam beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mujizatnya ada sampai detik ini. Nah, pertanyaannya, Tuhanmu punya tidak hal seperti Nabi Muhammadku? Gitu loh. Maka itu saya minta jelaskan, bukan kamu bahas Al-Baqarah nanti, itu kalau pengen banget nanti part kedua. Ini kan season kesekian, itu ada partnya. Kalau mau jadiin satu season satu part nggak apa-apa, tapi kalau mau berpart-part boleh. Tapi part pertama sekarang giliran Mikana yang menjelaskan ada tidak peninggalannya Yesua Al-Masiyah atau mujizat yang bisa Rasid lihat atau bisa Rasid bahwa ya betul
Yesua memang ada. Garis keturunannya ada, yang menyaksikan penyaliban itu garis keturunannya ada, dan dia mengatakan kakek moyang saya lah yang menyaksikan penyaliban atau apapun itu. Udah, Gitu bro. loh. Panjang sekali. Silahkan, monggo. Gitu ya, semoga dia paham ya teman-teman. Bismillah, semoga dia paham ya Allah. Paham. Lanjut. Ya, karena si Rashid bilang mujizat yang dialami oleh mereka ini adalah di mana nabinya meninggalkan Al-Quran. Itulah mujizat yang mereka alami. Ada buktinya, ya kan? Mujizatnya adalah di mana nabinya Kami rasakan, ya, kami kalian nikmati. rasakan, kalian nikmati ya. Betul, itu Ya, mujizat. ya biasa itu namanya juga iman kan. Udah jangan dipotong dulu. Kenapa kau panik, Rashid? Ya Tuhan, tolong kasihanilah si Rashid ini. Artinya gini, mujizat yang kalian rasakan, kalian alami itu adalah nabimu meninggalkan Al-Quran yang ada sampai saat ini. Ya kan? Maka memang sungguh dahsyat mujizat dan kuasa Yahweh Elohim, di mana firman-firmannya, wahyu-wahyunya, perintah-perintahnya yang diberikan kepada para nabi dan para rasul, yang ditulis di dalam kitab Kejadian sampai Wahyu, itu juga ada dibahas dalam kitabmu Al-Quran. Padahal Yahweh sudah berfirman menubuatkan Yeremia 23 ayat 30 sampai 38 bahwa akan ada yang mengambil firman-firmannya tapi diputar balik jadi itu pesan sesembahannya. Wow, sungguh dahsyat. Wow, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak Yahweh, engkau sungguh dahsyat dan ajaib dan engkau maha tahu. Kemudian ya, dengan Rashid, kamu mengklaim bahwa ada 25 nabi dan mayoritas nabi itu dari Israel. Kalau betul kamu tidak beriman buta, maka tunjukkan satu saja nabi dari Israel dalam tulisannya, dalam pengakuannya pernah diutus oleh sesembahan penduduk negeri Mekah, bangsa Arab. Mereka menyembah sesembahan penduduk negeri Mekah, bangsa Arab. Kalau betul imanmu masuk akal dan logis, silakan. Udah. Ah, yang terakhir gue udah bosen, udah enek gue sumpah, udah enek Ya. sumpah, bosen. Artinya kamu beriman Udah, buta. saya mau jelasin yang pertama. Saya mau menjelaskan yang pertama. Mikana dengan Mika gimana ya? Lu Mikana pendek banget sih, lu kayak gini. Mikana. Pendek banget. Tapi dalam Ah, udah sedih nih ya. banget itu. Nih, gue kasih tau lu ya Mikana ya. Sesuatu yang Mikana tidak mampu jelaskan, tetapi dengan retorika pribadinya berusaha untuk apa ya, kayak orang sudah di tengah laut udah mau tenggelam tapi ada ranting, ada tusuk gigi ngambang, itu bisa tuh kayak gitu. Karena gini, maksud saya diskusi fair itu adalah bagaimana saya tadi pembukaannya saya namanya itu apa ya, menjelaskan dulu pertama kali begini. Walaupun kamu mengintervensi itu nanti dulu. Tetapi uniknya dia mencoba, karena saking tidak ada yang mampu dia tunjukkan kepada kami bahwa Tuhannya memiliki mujizat yang dia rasakan, ternyata mujizat Yahweh-nya dia rasakan di dalam Al-Quran. Berarti Al-Quran itu sangat dahsyat, luar biasa, karena membantu kamu untuk meyakini Tuhanmu dari Al-Quran. Oh, Rashid kamu terbalik. Blunder Mikana lagi blunder. Apa yang dinubuatkan Tuhan Yahweh Iya. yang maha tahu, Iya. itu tergenapi bahwa memang Tergenapi. akan ada yang mencuri Yang. firman-firmannya. Ya, di mana di ayat 38 Yeremia 23:38 tapi diputar balik jadi pesan sesembahan orang tersebut. Oke, nggak masalah. Tapi seandainya tidak ada Al-Quran, kamu tidak meyakini Yahweh, betul? Kok seandainya Loh, katanya tanpa Quranmu pun, bahkan tanpa ada pun kitab Kejadian sampai Wahyu, Yahweh Elohim Yesus adalah Tuhan yang nyata ada dan Iya, berkuasa. betul. Karena dia bukan Membuat saya hanya percaya? dalam tulisan-tulisan, tetapi Fisiknya, dia nyata fisik, dan berkuasa. Dia fisik, sudah bukti. menjumpai umatnya. Dia menjumpai Fisik dan umatnya. bukti membuat saya Bahkan percaya apa? sebelum kitab suci ditulis, dia sudah menjumpai nabi-nabinya, menjumpai umatnya.
Oh, Fisik, haleluya. fisik yang membuat saya percaya apa? Haleluya, haleluya, haleluya. Fisik, fisik yang membuat saya percaya apa? Lagi pula kan saya tidak Lagi pula, kok jauh kali kiri kanan? beriman kepada kita mau justru ya seandainya pun nih, kalau ada yang bertanya, seandainya kau tidak punya Alkitab, apakah kamu masih bisa mengenal Tuhan? Pasti, karena apa? Yahweh Yeshua HaMashiach itu adalah Elohim yang nyata dan berkuasa. Dia bisa datang menjumpai umatnya. Itu memang gitu. faktanya. Gitu. Faktanya mana? Oh, faktanya mana? Faktanya karena dia sering menjumpai umatnya. Fakta, Banyak berbicara- orang yang berbicara fakta. kesaksian, walaupun dia tidak pernah baca Oke. Alkitab, tapi Tuhan Yesus HaMashiach datang menjumpai dia. Mm-mm. Makanya dia percaya. Oke, sudah? Sudah ya? Oke. Fakta yang terbukti di dalam Islam adalah bagaimana ketika saya dulu dong. Ah, ya udah. Oke. Fakta di dalam Islam bagaimana yang namanya yang namanya turun temurun ilmu itu ada yang namanya ilmu talaki. Ilmu talaki itu apa? Ilmu talaki itu ketemu lutut dengan lutut untuk mengkoordinasi setiap ajaran-ajaran yang diajarkan. Di dalam Islam, mulai dari Rasulullah SAW turun kepada para sahabat, turun kepada tabi'in, turun kepada alim ulama, turun kepada kiai, turun kepada ustadz, turun kepada kita semua. Itu, dan tidak putus. Bukan Yesus naik terus 400 tahun yang lalu, Biblos datang. Jeder, tepuk tangan buat Tuhan. Loh, Yesus HaMashiach disaksikan para rasul dan 400 tahun setelah dia naik, Biblos baru ada. Oh, no, bukan 400 tahun. Bukan Berapa? 400 tahun. Lagi pula kan gini. Berapa kalau bukan 400 tahun? Di sana itu membahas firman-firman Yahweh, perintah-perintah Yahweh kepada nabi-nabi Iya. umatnya. Iya, siapa yang mampu? Iya. Kitab suci Bukan kami kalau bukan itu 400 ditulis tahun. oleh para rasul. Tidak, ya. Oke, Justru cetakan para karbon rasul- tertua, kodeks tertua yang kamu tahu itu di para abad keberapa? rasul, Ya, para rasul itu ketika menulis kitab suci setelah Tuhan Yesus HaMashiach naik ke surga kurang lebih 5 atau 6 tahun, ya. Dan juga Tuhan Yesus HaMashiach memerintahkan kepada mereka untuk menuliskan firman Tuhan karena Di mana? iya, Di mana datanya? baik. Yang pertama ini ya, Ini karena goyang imannya. jangan framing dong, jangan fitnah gitu Rasid. Ya ampun deh, kasihan sekali. Aduh, kenapa lu ngomong begitu? Lihat apa sih? Kayak orang juga semua udah tahu, 13.000 orang tahu. Kalau Iya tahu kalau Rasid itu sebenarnya Kalau lu nggak bisa sedih. jawab pertanyaan Cuma gue tertawa selalu. menutupi rasa kesedihan. tiba-tiba gue sedih. 3:16 segala tulisan Apa? diilhamkan oleh Elohim. Di mana? Jadi segala tulisan yang diilhamkan oleh Elohim. Oke, sebentar. Berapa? Di mana? Di ayat berapa? 2 Timotius 3:16. 2 Timotius. Ya. Jadi Timotius ini siapa yang menuliskan? Elohim Timotius. mengilhamkan kepada Mikana. para rasul untuk Mikana. menuliskan Eh, firman-Nya. eh. Sabar, Mik- jangan panik dulu. Nggak, Aku di mana? menjelaskan, Di ayat aku menjelaskan. 2 Timotius. Ini kenapa sih Rasid ini? 2 Timotius berapa? 2 Timotius 3:16. Nah, gitu Ya. dong. Pertanyaannya saya dulu. Ini Timotius ini siapa yang menuliskan? Rasul Paulus. Paulus lagi andalan gua. Idola gua Paulus. I love Paulus. Saya suka Paulus. Oh iya banget. Itu kebanggaan gua banget. Idola gua banget itu. Dalam Idola. kebenaran. Ya. Gue idola gua sama dia. Dia tuh sosok-sosok yang keren lah pokoknya. Lakukan sih. Keren. Oke, Paulus mengatakan apa? Di nomor berapa tadi? 14 ya? 16. Oh, 16. Paulus lagi. Paulus mengatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat. Oleh Elohim. Kata Paulus. Itu artinya Elohim yang mengilhamkan. Ini kenapa sih Rasid ini? Kurasa udah panik dia guys. Inilah karena orang sudah menutupi rasa kemaluannya. Mulai tantrum dia tuh sebenarnya. Kenapa? Ya. Oke, itu yang pertama ya. Kemudian Wahyu 21 ayat 5. Ada perintah Tuhan Yesus HaMashiach untuk menuliskan firman-firmannya itu. Perkataan-perkataannya. Ya, silakan dibaca. Wahyu 21 ayat 5.
Ya Tuhan, kasihan kali. Ya. Ya. Wahyu 21 ayat 5. Wahyu siapa yang menuliskan? Rasul Yohanan. Kenapa kamu ini? Oke, gak apa-apa. Kan ada beritanya tuh, ya. Wahyu 21 ayat 5. Ya. Serius teman-teman. Yang ketawa mute nih karena yang ketawa mute. Parah nih yang di bawah nih. Oh nggak apa-apa, mereka ketawa memang menutupi rasa kesedihan karena kitabnya membahas firman-firman Yahweh sesuai dengan oleh Yahweh. Karena udah lu lanjut aja baca firman-firmannya. Aduh kasihan kali lah sih. Iya kasihan. Kita Islam kasihan. Dah, biar aja demikian biar seneng. Ya, Wahyu 21 ayat 5. Dan dia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah aku menjadikan semuanya baru. Dan dia berkata kepadaku, tuliskanlah karena perkataan-perkataan ini adalah benar dan dapat dipercaya. Iya. Jadi Tuhan Yesus manusia memerintahkan kepada rasulnya untuk menuliskan firman-firmannya. Ya. Dituliskan ya di dalam satu kitab. Nah, oke sekarang bagaimana? Kita sudah biar siap sama membahas. kita, biar matching. Ya, malam ini kita membahas dulu di dalam Al-Baqarah, di mana di situ ada 30 ayat membahas kitab suci kami. Sudah? Oke. Mikana, boleh tidak saya seperti Mikana? Saya menerima tadi apapun yang dikatakan Mikana, saya menerima. Sepakat ya? Mikana mengatakan bahwa kamu beriman kepada Yahweh karena mujizatnya ada dalam Al-Quran, betul? Oh, tidak. Karena apa yang dibuatkan Yahweh Elohim bahwa kan ada yang menggali firman-firmannya, ternyata ada pelakunya. Kok lucu banget Mikana? Lucu banget. Oh tidak. Kayak gini, contoh kayak gini kan, Yahweh kan menubuatkan akan ada yang mengkhianatinya. Ya. Terus digenapi oleh Yudas. Justru saya beriman kepada Yudas. Sungguh kocak memang kau. Ya udah. Kenapa ada yang akan mengkhianatikan dinubuatkan itu bahwa akan ada yang mengkhianati Tuhan Yesus Mesias. Lalu digenapi oleh si Yudas Iskariot mengkhianati Tuhan Yesus Mesias. Lalu kamu bilang saya beriman kepada Yudas Iskariot. Sungguh memang kau terlalu. Lu yang ngejelasin loh. Begitu pula ketika Yahweh menubuatkan akan ada yang mengambil firman-firmannya. Terus Udah, di dalam kita tenang. membahas firman-firman Yahweh. Lalu saya jadi beriman kepada kitamu. Iya ampun. Bukan beriman kepada kitab saya. Kamu beriman kepada Yahweh karena kitab saya, betul? Bukan. Loh, tadi katanya mujizatnya itu. Ya Tuhan. Lah, Apa yang dinubuatkan kenapa saya menerima penjelasanmu, Mikana? Saya ada yang mencuri firman-firmannya. Ada yang mengambil firman-firmannya, tapi itu yang membuat kamu yakin. Sesembahan. Itu yang membuat kamu yakin. Wah, itu salah satu bahwa memang Yahweh itu nyata ada dan Ya sudah. Salah satu kan? Salah satu kan? Beriman kepada kitamu bukan mempercayai. Betul. Tidak beriman. Tapi salah satu penyebab kamu beriman kepada Yahweh karena adanya Al-Quran. Itu digenapi oleh dunia ini. Ya. Paham? Ya, paham. Jangan kamu putar balik, jangan kamu pintar. Enggak, saya enggak putar balik. Saya luruskan. Jangan memelintir, Salah satu yang membuat Mikana yakin karena adanya Al-Quran. Harusnya kamu sadar diri, bukan malah mempelintir gitu loh. Ya. Bukan malah mengelemik saya. Oke, Udah? Oke, udah ya. Oke, gini, kalau nggak saya tanya ini aja. Lah, gua mau nanya Tuhanmu di mana Gue yang mau nanya, Mikana. menuliskan Al-Quran kepada sahabat-sahabat nabimu. Gue yang mau nanya, kapan gue tanya? Mikana udah gak sanggup ditanya. Lah, tadi kan saya sudah jawab pertanyaan. Apa yang lu jawab? Mikana, gue gak nanya loh. Nah, kalau betul ya kitamu itu dari Tuhanmu, di mana ada perintah Tuhanmu kepada sahabat-sahabat nabimu untuk menuliskan itu? Satu aja datanya. Zalikal kitabah. Tahu kitab? Artinya kitab apa? Apa? Itu disampaikan kepada sahabat-sahabat nabimu langsung. Ya, kitab itu artinya apa? Loh, enggak, kitab itu artinya apa? Saya tanya mana perintah Tuhanmu langsung. Iya. Ngomong sama sahabat-sahabat nabimu untuk nulis itu. Oke, saya boleh ngomong? Saya boleh ngomong? Ya udah, makanya jawab. Ya udah diam. Tunjukkan saja dalilnya, data gitu loh, data. Diam.
diam ya. Oke. Data. Nah, ya udah. Tadi yang kamu buka Al-Baqarah, coba kamu naik paling atas di ayat kedua. Tanpa diperintahkan Al-Qur'an dituliskan, tetapi Al-Qur'an ayat-ayat suci firman Tuhan itu sudah ditetapkan suatu saat nanti akan menjadi kitab. Karena dikatakan zalikal kitabah, kitab itu apa? Kitab itu adalah tulisan ayat-ayat suci yang difirmankan oleh Allah, sehingga bisa dikatakan kitab suci. Bukan kitab yang dikatakan kitab suci, tapi kumpulan-kumpulan dikumpulkan oleh seseorang. Ini pure firman Allah. Mengatakan apa? Zalikal kitabah, kitab. Tidak ada keraguan-raguan di dalam kitab ini. Al-Quran sudah menetapkan sendiri bahwa suatu saat nanti, walaupun tidak dijelaskan, suatu saat nanti akan menjadi kitab, tetapi sudah ditetapkan bahwa kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya. Maka tanpa diperintahkan untuk dituliskan, tetapi sudah ditetapkan bahwa Al-Quran akan menjadi sebuah kitab yang paling suci di muka bumi ini, satu-satunya kitab suci firman Tuhan, bukan tulisan-tulisan manusia yang diobrak-abrik oleh siapapun, diganti-ganti ayatnya, diganti-ganti artinya, diganti-ganti AIUEO. Ya Itu udah. jawabannya Mikana. Tepuk tangan buat Tuhan. Oh iya. Oke, yang saya tanya, mana perintah Tuhanmu kepada sahabat-sahabat Nabi-Mu untuk menulis? Saya sudah jawab. Enggak ada, oke ya. Enggak Saya ada sudah jawab. jawabannya. Yang kedua, Ya. kalau betul Jawaban tidak ini ada untuk orang keraguan cerdas. dalam kitab- Ada lagi. Oke, nanya lagi. Kalau betul tidak ada keraguan dalam kitabmu, makanya tadi Al-Baqarah 2 ayat 31 dan 33 itu Adam disebutkan menamai apa? Nama-nama apa? Memberitahukan nama-nama apa? Coba. Nggak ada dijelaskan secara terlek. Terus nama-nama apa, Bro? Kalau nggak ragu. Loh, tidak ada. Nama apa yang diberitahukan Adam? Siapa yang memerintahkan kita untuk beriman kepada nama-nama itu? Ya, nama-nama Adam itu memberitahukan nama-nama Itu apa? maksa. Kok maksa kalau tidak ada? Nah, Ya kenapa? Oke, udah ya. Boleh saya sekarang nanya? artinya banyak Ya. sekali keraguan. Iya. Ada keraguan? Berkontradiksi. Oke. Boleh sekarang saya Ada nanya? keraguan, tapi nama-nama apa yang disebutkan? Ya. Nggak tahu. Apa Udah, nama biarin apa aja. tuh? Udah biarin aja udah. Kita menyebutkan Ya. nama-nama, tapi nggak tahu nama-nama apa. Ya. Ya. Sekarang giliran saya boleh nanya satu aja. Ya udah, jangan. Oke. Ringan-ringan aja ini. Yohanes 1 ayat 1 mengatakan pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah dan firman adalah Allah, kan gitu. Elohim. Elohim. Itu kan- Salah itu kan satunya nama di situ. Tuhanmu. Ngapain Oh. kamu sebut nama Tuhan? Oke. Pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Theos dan firman adalah Theos, kan gitu. Elohim. Theos. Elohim. Theos. Elohim. Kenapa? Coba teks originalnya apa? En arche en hologos ke hologos en prostonteon kai Theos en hologos. Betul? Sabar. Ya. En arche en hologos ke hologos en prostonteon kai Theos en hologos. Betul? Silakan, coba dibaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Beresit haya hadavak. Behibber haya et ha Elohim. Fe Elohim haya Oh. hadavak. Oh, versi. Oh iya, oke. Bukan versi aslinya ya. Ya. Bukan teks originalnya ya. Nulis kitab suci kan orang Ibrani. Oh, bukan. Mereka menulisnya dalam bahasa Ibrani Oke. dong. Apa artinya itu Mikana? Oke. Oke. Pada mulanya adalah Sang Firman. Oke. Dan Sang Firman itu tertuju kepada Elohim. Dan Elohim itu adalah Sang Firman. Oke. Apa yang mau ditanya? Pertanyaannya, dengarkan ya, pertanyaannya. Fokus. Jangan tantrum dulu, jangan, belum waktunya. Jangan. Nah, diam. Oke? Ya, saya diam lanjut. Ya, oke. Udah, Pokoknya pakai itu. dulu topimu, pakai dulu topimu biar sama. Gak usah gatel, pala gue gatel, nggak biasa. Kemarin doang pas gue bawa otak. Nah, ketika dikatakan semua itu adalah teori, itu adalah teori pemahaman di mana dikatakan pada mulanya adalah firman berasal atau merujuk atau Firman. apa. Ya, pada mulanya adalah firman berasal dari atau apapun itu bahasanya Mikana. Pertanyaan saya, teori pemahaman ini siapa yang menuliskan dan siapa yang mengajarkan? Itu pertama dulu.
Itu yang nulis adalah Rasul Yohanan. Yohanan. Nama helenisasinya Yohanes. Oke. Di mana beliau menuliskan firman Tuhan berdasarkan apa yang diwahyukan kepada beliau. Oke. Siapa yang mengajarkan beliau tentang pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Allah dan firman adalah Allah? Siapa yang mengajarkan dia teori itu? Mana pernah Rasul Yohanan menyembah sesembahan penduduk negeri Mekah bangsa Arab? Lo apa sih? Barusan yang kamu panggil siapa? Enggak, jangan bahas dulu Quran saya bertanya. Jangan bertanya. Barusan kamu kan pada mulanya adalah Kejang. Oke, pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Elohim dan firman adalah Elohim. Teori pemahaman doktrin itu siapa yang mengajarkan? Itu bukan doktrin. Itu faktanya kalau Yesus fakta. adalah Fakta. firman, Kenapa bisa Yohanan mengatakan bahwa pada mulanya adalah firman, lalu firman bersama-sama dengan Elohim? Itu loh maksud saya. Ini paham nggak? Sebenarnya ini berat, cuman gatal aja pengen nanyain ke lu. Nah, gini. Dengerin. Paham dulu ya. Tahan dulu. Jangan tantrum. Paham dulu. Kenapa bisa teori penjelasan seperti itu dikatakan oleh Yohanan? Teori. Siapa yang mengajarkan? Karena Yohanan yang menulis. Pertanyaan saya, siapa yang mengajarkan dia? Udah? Oke. Matius 10. Di situ kan Rasul Yohanan itu kan salah satu rasulnya Tuhan Yesus Hamasiah. Dan Tuhan Yesus Hamasiah itu kan mengajar rasul-rasulnya kurang lebih 3 tahun. Nah, artinya ketika dia memberitahukan kepada rasul-rasulnya bahwa dia adalah sang firman Elohim itu sendiri, ya maka ditulis oleh Rasul Yohanan. Jadi Yohanan yang membuat teori. Tuhan Yesus Hamasiah yang berfirman secara langsung kepada rasul-rasulnya. Jadi Yohanan yang membuat teori sama seperti. Loh, ya Tuhan. Kan Tuhan Yesus itu praktek menjelaskan siapa yang mengajarkan penjelasan tersebut? Ya Tuhan Yesus Hamasiah dong. Kepada rasul-rasulnya termasuk. Di mana tertulis bahwa Yesua mengajarkan kepada Yohanan tentang Yohanan saya ini adalah pada mulanya adalah firman. Di mana? Nah, itu buktinya karena apa? Rasul Yohanan itu kan ke-12 rasul, salah satu di antara 12 rasul Tuhan Yesus Hamasiah. Kan Tuhan Yesus Hamasiah bersama rasul-rasulnya itu ada sekitar 3 tahun. Dan juga ketika Tuhan Yesus Hamasiah juga naik ke surga, kan Tuhan Yesus Hamasiah berjanji nih di Yohanes 14:18. Bukan janji saya karena artinya itu adalah firman Tuhan yang disampaikan kepada rasul-rasulnya lalu ditulis oleh Rasul Yohanan. Gitu loh. Paham gak sih? Enggak. Kenapa kamu nggak paham? Karena memang kamu berusaha mengakali. Gitu loh. Jadi Tuhan Yesus Hamasiah yang memberitahukan, yang berfirman secara langsung kepada rasul-rasulnya, termasuk Rasul Yohanan, maka ditulis bahwa memang Yesus Hamasiah itu adalah sang firman itu sendiri, Elohim itu sendiri. Di mana diajarkan teori tersebut? Di mana diajarkan teori tersebut? Ketika Tuhan Yesus Hamasiah kan ada bersama-sama rasul-rasulnya selama kurang lebih 3 tahun waktu di bumi. Nah, ketika Tuhan Yesus Hamasiah juga naik ke surga, Yesus Hamasiah berjanji, Yohanes 14:18, aku tidak akan pernah meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu dengan cara apa? Dia mengutus rohnya yang kudus sehingga dia terus berbicara kepada rasul-rasulnya, baik melalui penglihatan, baik melalui audible suara. Sehingga para rasul itu menulis firman Tuhan. Paham? Tolong kasihan ilustrasi ini. Enggak apa-apa, bagus. Saya mendengarkan penjelasan Mikana, saya suka. Gini. Coba baca Yohanes 5 nomor 36. Coba baca. Oke. Ya. Kan enak kalau kayak gini. Gantian gitu loh. Kalau gua enggak, gua biarin lu yang ngejelasin, lu yang bertanya, lu yang ngejelasin, lu yang ngeklaim Al-Qur'an, gua biarin. Enggak apa-apa. Silakan. Saya klaim saya enggak bercanda. Yo. Lanjut. Yo. Kamu suka fitnah dong. Iya. Yo. Kalau nggak ada data aku nggak berani membahasnya. Iya. Yo. Ya. Yohanan 5 ayat 37. 6. Nambahin 1 lu. Oh, 36. Namun aku memiliki kesaksian yang lebih besar daripada Yohanan, sebab
kesaksian Yohanan pada mulanya adalah firman, ini lebih percaya daripada kesaksian Yesus. Apa sih ini? Namun aku memiliki kesaksian yang lebih besar daripada Yohanan, sebab pekerjaan-pekerjaan yang telah Bapa berikan kepadaku agar aku menyelesaikannya. Ini Yohanan Pembaptis. Ya Tuhan. Beda lagi ya. Kenapa sih Rasid ini kayak gini ya? Oke. Rasid, ini berbicara tentang Yohanan Pembaptis, Nabi Yohanan, bukan Rasul Yohanan. Oke. Mikana lebih percaya kesaksian Yesus daripada kesaksian orang lain, atau Mikana menyamaratakan semua kesaksian dari rasul-rasul yang lain? Udah dengar dulu, dengar. Ya, siap. Ya, Yeshua HaMashiach ya itu berfirman kepada para rasulnya, kepada nabi-nabinya. Ya. Sehingga ya para rasul juga bersaksi bahwa mereka mendengar suara Tuhan. Ya. Perintah-perintah Tuhan, wahyu-wahyu Tuhan. Ya. Nah, terus apa mau kamu tanya? Oke, sekarang coba naik ke ayat 34. Tadi kan 36. Coba naik ke 34. Iya, oke. Namun aku tidak menerima kesaksian dari manusia. Enggak, gini. Kamu harus tahu dulu konteks dari ayat ini ya, satu pasal ini. Ini adalah pernyataan Tuhan Yesus HaMashiach kepada orang Farisi. Ini si Rasid ini. Aku tidak memerlukan kesaksian manusia. Ini perkataan Tuhan Yesus HaMashiach kepada siapa dulu? Oke. Kepada siapa? Yohanes. Oke, tidak apa-apa. Ya. Aku bilang kau Rasid. Oke, jelasin. Makanya saya asal jawab aja, yang penting kau jelasin. Makanya tolong jangan tunjukkan, mohon maaf, Ya sudah. ketidaktahuanmu. Ya sudah. Orang-orang yang diutus kepada Yohanes, Yesus mengatakan bahwa aku tahu kesaksiannya memang benar, tetapi aku tidak memerlukan kesaksian manusia, betul? Sesuatu yang tidak kamu pahami. Oke, sebentar. Oke, kalau kita, Mikana kalau mau mendengarkan saya, kita uraikan. Ketika di situ dikatakan kamu mengutus utusan, dengarkan. Kepada siapa? Ya, saya klarifikasi. Kepada Yohanes. Loh, biar kami jawab cepat. Oke, saya ulangi. Kalian telah mengutus utusan kepada Yohanes, walaupun kesaksian itu benar. Oke? Aku tahu kesaksian yang kau berikan kepada Yohanes itu benar. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian manusia. Kenapa? Nah, tadi kita merujuk kepada Yohanes 1 ayat 1. Silahkan, mohon maaf, yang terakhir sebelum Mikana yang nanya. Nanti Mikana mau bertanya sejam 2 jam saya ini. Sekarang ke ayat 39 sampai 40, silakan. Jadi gini ya. Ya, sabar dulu. Tuhan Yesus HaMashiach di Yohanes 5 ini di ayat 1 sampai 18, di situ kan dia menyembuhkan orang pada hari Sabat. Yaitu ada orang lumpuh yang dekat kolam Betesda disembuhkan Tuhan Yesus HaMashiach dan disuruh mengangkat tilamnya pada hari Sabat. Makanya orang Farisi ngamuk. Dan Tuhan Yesus HaMashiach bersaksi siapa dirinya. Artinya gini, melalui kesaksian para nabinya pun ya, dia memang benar Tuhan. Bahkan tanpa kesaksian nabi pun dia tetap Tuhan. Karena apa? Dia tidak membutuhkan manusia. Wow, dahsyat sekali. Wow, haleluya. Itu maksudnya. Ya. Siap. Jadi walaupun tanpa manusia, kesaksian manusia, dia bisa membuktikan, dia bisa menyatakan diri melalui kuasanya bahwa dia Tuhan yang sejati. Itu maksudnya. Dia menyatakan itu kepada orang Farisi. Oke. Ya. Jadi jangan asal ketawa, kamu ketawa nggak ngerti gitu, nggak paham. Sudah. Iya, sudah. Kita merujuk kepada tadi ya. Oke, tenang. Iya, tenang. Nggak apa-apa. Kita dengarkan aja penjelasan dia. Oke. Coba baca nomor 39 sampai 40. Kan kamu meyakini nih apa yang diucapkan oleh Yohanes pada mulanya adalah firman. Kamu lebih percaya Yohanes nih, sehingga kamu menganggap bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Silahkan 39 40. Silakan. Oh, bangga silakan. Ntar gini. Jadi Tuhan Yesus HaMashiach itu menyampaikan ya kepada orang Farisi, maksudnya gini. Ya, banyak kesaksian tentang dia yang disaksikan oleh nabi-nabi karena dia yang berfirman kepada nabi-nabi. Ya. Dan Tuhan Yesus juga menyatakan, artinya tanpa nabi pun dia tetap Tuhan, dia tetap yang maha kuasa. Kenapa? Walaupun yang sebenarnya dia tidak membutuhkan manusia, kesaksian manusia, tetapi dikuatkan lagi ya oleh kesaksian para nabi, di mana dia sendiri yang berfirman kepada nabi itu bahwa dia adalah
Tuhan yang sejati yang memberi hidup kekal ya. Oke, saya baca Yohanes 5 ayat 39 sampai 40. Ya, silakan. Kamu menyelidiki kitab suci karena kamu beranggapan akan memperoleh hidup kekal dari dan dia itulah yang bersaksi tentang aku. Tapi kamu tidak mau datang kepadaku agar kamu beroleh hidup. Haleluya. 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 Dan itulah orang Farisi. Oke. Orang Farisi yang menyangkal dengan Oke. dulu ya. Jadi orang Farisi di sini yang mau membumbun Tuhan Yesus HaMasiah karena menurut mereka kan itu kan cuman manusia, padahal orang Farisi ini kan menyelidiki kitab-kitab suci yaitu kitab Tanak. Ya kan sudah ada di waktu itu kitab Tanak ya. Nah, dibaca olehlah orang-orang ahli kitab ini supaya dia memperoleh apa? Memperoleh hidup kekal. Kita kan membaca kitab suci kan untuk memperoleh hidup kekal dong. Jelas itu supaya hidup kekal ya di surga ya. Iya. Ternyata yang dibaca orang Farisi ahli kitab ini di kitab Tanak itu isinya semua tentang Tuhan Yesus HaMasiah. Di mana dialah sang pemberi hidup kekal. Makanya Tuhan Yesus HaMasiah berkata kepada orang Farisi, tapi kamu tidak mau datang kepada aku untuk memperoleh hidup itu. Karena apa? Hanya Tuhan Yesus HaMasiah lah pemberi hidup kekal yang sudah ya diberitakan para nabi di dalam kitab Tanak. Karena apa? Di dalam kitab Tanak itu yang ditulis Nabi Musa, Zakaria, Yesaya, Yunus, itu adalah Yesus HaMasiah, di mana Yesus adalah Yahweh. Wow, haleluya, haleluya. Oke, udah ya. Udah. Tadi pertanyaan saya, siapa yang membuat teori tentang pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Elohim dan firman adalah Elohim, bla 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 bla. Di sini dikatakan, dia mengatakan, saya lanjut, itu perkataan Yohanan di Yohanes 1 ayat 1. Perkataan Yesus sendiri Yesua namanya, bro. Yesua. Oke, perkataan Yesua sendiri di Yohanes 5 ayat 35 ayat 34 di nomor 34 dikatakan. Bahkan di situ ditegaskan oleh Yesus di 33, kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Oke. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes dan dia bersaksi tentang kebenaran. Ingat ya, Yesus mendengarkan orang yang bersaksi tentang Yesua kepada Yohanes dan Yesua membenarkan hal itu. Yesua sudah membenarkan hal itu, tetapi apa kata Yesua sendiri? Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia, namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Oke? Ingat ya, ada kebenaran yang disampaikan oleh orang lain kepada Yohanes. Yesua mengatakan, aku tidak memerlukan kesaksian manusia. Maksudnya apa? Dengarkan perkataan dari mulutku langsung, jangan dari orang lain walaupun itu benar. Karena dikatakan apa di situ? Dikatakan ia adalah pelita yang menyala dan bercahaya, dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahaya itu. Kenapa dikatakan itu? Memang kebenaran itu saya tahu dia berkata benar, tapi mereka hanya pelita sementara. Cahaya yang kekal adalah dari mulutku, kata Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan. Dan karena percaya dengan kata-kata Yohanes 1 nomor 1 bla 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 bla, tetapi Yesua Al-Masyiah menjelaskan di nomor 39 mengatakan apa? Kamu menyelidiki kitab-kitab suci. Nih, sorry ya, mohon maaf. Silakan nanti Mikana Sangga. Mikana menyelidiki kitab-kitab suci sebab Mikana menyangka bahwa olehnya Matius, Markus, Lukas, Yohanes kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberikan kesaksian tentang Yesua Al-Masyiah, namun Mikana tidak mau datang kepada Yesua Al-Masyiah untuk memperoleh hidup yang kekal. Karena apa? Sedangkan Yesua sudah mengatakan, aku tidak memerlukan kesaksian manusia, walaupun kesaksiannya benar, tetapi kesaksian cahaya yang terang menderang sampai kapanpun dari mulutku langsung. Yesua tidak mau, walaupun itu benar, jangan mendengarkan dari orang lain, tapi langsung dari mulutku. Itu kata-katanya. So, silahkan dengarkan Yohanes, Lukas, Matius, Markus, apalagi my idola Paulus, silahkan dengarkan. Tetapi Yesua mengatakan, aku tidak memerlukan kesaksian manusia. Ternyata Mikana sangat memerlukan kesaksian manusia lain selain Yohanes. Tepuk tangan buat Tuhan. Oh, Rasid. Haleluya. Rasid, kiranya Ya. Roh Kudus memberikan kamu pencerahan. Amin ya. Jadi gini saudaraku,
Udah diam dulu. Malah ditambah-tambah lagi firman Tuhan katanya di situ Mikana. Udah dikasih tahu tadi di Yohanan 5. Ibarat ganti doang dikit. Hah? Apa sih? Ganti doang dikit. Ibarat maksudnya kamu itu yang dimaksud itu. Nggak boleh seperti itu, nggak boleh. Nggak boleh menambah firman jelasin deh. Tuhan. Ya udah Jadi jelasin adalah sesuai. perkataan Tuhan Yesus HaMashiach kepada orang Farisi, kepada ahli-ahli Taurat yang mau membumbung Tuhan Yesus HaMashiach, ya. Nah, makanya maksud Tuhan Yesus HaMashiach apa di Yohanan 5 ayat 31 sampai 34 itu, ya. Bahwa di sini Tuhan Yesus HaMashiach berfirman, jika aku bersaksi mengenai diriku sendiri, kesaksianku adalah tidak benar. Ada orang lain yang bersaksi tentang aku, dan aku telah mengetahui bahwa kesaksian yang dia persaksikan tentang aku adalah benar. Kamu telah mengutus kepada Yohanan dan dia telah bersaksi dalam kebenaran. Ini Yohanan, Nabi Yohanan Pembaptis ya, bukan Rasul Yohanan. Namun aku tidak menerima kesaksian dari manusia, tetapi aku mengatakan hal-hal itu supaya kamu dapat diselamatkan. Dia itu pelita yang menyala dan bercahaya, dan kamu memilih untuk bersuka cita ya sesaat dalam terangnya. Nah, di sini Tuhan Yesus HaMashiach menegaskan bahwa kesaksian tentang dirinya sebagai Sang Juru Selamat tidak hanya berasal dari dirinya sendiri, melainkan didukung oleh kesaksian sah Nabi Yohanan Pembaptis, ya, di mana Yesua ya merujuk kesaksian ini bukan karena ia butuh pengakuan manusia. Bukan, melainkan agar orang Farisi itu percaya kepadanya, gitu. Jadi Tuhan Yesus HaMashiach walaupun tidak membutuhkan kesaksian dari manusia, tetapi dia memberitahukan apa yang dipersaksikan oleh Nabi Yohanan, ya, supaya orang Farisi itu percaya. Sikapmu jangan seperti itu, Rasid, jangan menunjukkan kalau kamu sedang biar sama tinggi maksudnya. Kurang ajar gue di atas. Kayak gini-gini rupanya. Iya udah lanjut ya. Jangan kayak perempuan kamu. Iya lanjutin, tambahin ayatnya, lanjutin. Yang siang malam yang nama-nama siapa coba? Tidur di rumah istri kedua, istri ketiga, keempat. Saya di istri keempat malam ini. Pantasan. Tapi yang kedua ada bareng dia di belakang. Jadi itu maksudnya teman-teman. Jadi Tuhan Yesus HaMashiach menegaskan dirinya adalah Sang Juru Selamat yang sudah dipersaksikan oleh nabi-nabi, walaupun sebenarnya dia tidak membutuhkan kesaksian manusia supaya orang Farisi itu percaya. Orang Yahudi ya yang mau membunuh Tuhan Yesus HaMashiach saat itu percaya. Itu maksudnya. Karena apa? Orang Farisi itu kan menurut mereka Yesus HaMashiach ini kan cuma anak tukang kayu. Ngapain dia ngaku Tuhan? Ngapain dia ngaku Sang Juru Selamat? Ya kan, makanya Tuhan Yesus HaMashiach memberitahukan seperti itu. Dan justru saya datang kepada Tuhan Yesus HaMashiach dong, ya, yang adalah Yahweh Elohim, Sang Pencipta, Sang Juru Selamat. Makanya kami anak-anak Tuhan Yesus HaMashiach pasti bahagia sekali, ya. Sebab apa? Firman-Nya itu dari Kejadian sampai Wahyu itu firman Yahweh Yesus HaMashiach, Elohim yang Maha Kuasa yang ditulis para nabi dan para rasul. Haleluya. Terima kasih sudah membahas ini. Karena Tuhan Yesus HaMashiach walaupun dia tidak membutuhkan kesaksian manusia, tetapi memang ada banyak nabi yang bersaksi tentang dirinya. Kenapa? Dialah Yahweh yang mengutus para nabi. Matius 23:34 dia berfirman, aku telah mengutus para nabi, para Alkitab dan orang-orang bijaksana. Tetapi orang Farisi yang arogan itu memang mereka tidak mau percaya, padahal Tuhan Yesus HaMashiach sudah memberikan ya firman tentang dirinya yang ada dalam kitab-kitab suci. Begitu maksudnya saudaraku. Udah. Nggak apa-apa kita dengarkan. Yang penting kan Mikana. Ada lagi yang mau ditanya, Rasid? Oh, si udah gregetan. Ngapain sih? Udah gregetan menanya. Oke. Oke. Hanya melanjutkan. Itu kan penjelasan Yohanan itu kan adalah hakikat, di mana hakikatnya Yesus HaMashiach dengan Elohim itu menyatu gitu kan? Bukan menyatu, udah atau kayak apa menyatu. Oke. Yohanan 1 ayat 1 sampai 14, saudaraku Rasid yang terhormat. Siap. Bahwa memang Yesus HaMashiach adalah Sang Firman, Elohim itu sendiri, Sang Pencipta segala sesuatu. Dia sendiri yang turun datang ke dunia menyelamatkan umatnya. Oke. Siapa yang menjelaskan bahwa dia itu satu hakikat?
Gimana satu hakikat? Ada nggak dijelaskan Satu. Ada satu. Oh, jadi kamu memahami satu pribadi aja. Ada nggak pribadi di situ? Terus satu apa? Kalau punya Ulangan keyakinan. 6 ayat 4. Shema Israel. Yahweh itu Elohim kita. Yahweh itu Echad. Jadi yang disalib itu Yahweh. Itu saya jawab berdasarkan data. Ya. Oh. Dengar. Oke. Ya udah Mikana, udah ada halilintar. Haleluya. Oke. Ya. Ya, sebelum saya turun karena saya juga pengen buka komal habis ini seperti biasa. nggak mau dia mendengarkan data. Bentar dulu dong. Ya udah, slow. Silakan. Sekarang dia yang nggak mau gue turun. Sekarang dia yang greget dia sekarang dia nggak mau gue turun. Resah. Jangan dulu dong katanya. Oke. Kita memang menjawab berdasarkan data dan dalil. Para polemikus akan resah dan kejang-kejang seperti si Nora kemarin. Astagfirullahaladzim Mikana. Sekarang dia nggak mau. Jangan dulu dong. Nggak kenyang. Loh. Iya. Nggak kenyang dia. Kamu dijawab berdasarkan dalil. Ya. Oke, Nggak kalau kayak saya misalnya insya Allah dan dengan bangkit. kapasitas saya, kalau saya mampu jawab, saya mencoba menjawab. Silahkan, saudari Mikana, Iya. apa yang mau ditanyakan? Oke, bukan Awas lu ya, buktikan kalau nabi-nabi sebelumnya menyembah Allah Arab. Kalau lu di tetangga gua gedor rumah lu. Bosen gua tau nggak? Yang lain, yang lain. Anarkis dong. Iya anarkis gua karena gua bosen. Yang lain pertanyaan lu, itu mulu. Anarkis dong Rasid. Apakah Tuhan lu? Apakah coba buktikan kalau nabi-nabi lain menyembah Allah negeri Mekah? Iya. Itu mulu. Nabi-nabi dari Israel sembah-sembahan penduduk negeri Mekah ialah bangsa Arab. Aneh lu. Kalau betul imanmu logis. Kagak ada dikatakan orang bangsa yang punya bahasa terus tiba-tiba mereka semua pakai bahasa Arab. Nggak ada. Lalu kenapa kalian mengimani nabi-nabi dari Israel? Karena Al-Quran menunjukkan Diutus kebenaran. Tuhanmu. Al-Quran menunjukkan kebenaran dan bukti bahwa Rasulullah pernah ada. Sementara nabi-nabi tersebut tidak ada satupun yang mengakui diutus oleh ilah bangsa Arab penduduk negeri Mekah. Mereka Kami semua disuruh- mengakui diutus oleh Yahweh Elohim. Kami disuruh beriman, bukan disuruh cari tahu. Ya itu namanya beriman buta. Loh, beriman dengan apa? Kebenaran dalam Al-Quran. Makanya betul kan kata saya tadi, kalian beriman buta, saudaraku. Loh, oke, Yang sekarang salah kalau saya dong. oke, ada nggak bukti bahwa Yesus pernah disalib? Udah mulai lagi. Lo enggak, kan katanya kan iman buta. Ada nggak bukti? Para rasul itu di dalam tulisan mereka, ya, mereka kan menyaksikan sendiri dengan mata kepala mereka sendiri Bahwa bahwa memang Yesus HaMasyiah benar-benar disalib mati dan bangkit. di mana kata-kata Yesus Al-Masih disalib dalam Bibelmu? Kitab Injil. Di mana di Bibelmu? Ditulis oleh rasul-rasul, oleh Ya. murid-muridnya, di mana mereka penulisnya adalah orang Yahudi semua. Oke. Di mana itu Oke. mereka menyaksikan apa yang mereka Oke. lihat. Oke. Jadi kamu jangan kabur kemana-mana. Ya, saya nggak kabur, saya ada. Oke, nih sampai Kitab suci kami ditulis oleh nabi-nabi dan rasul-rasul. Mereka itu berjumpa langsung sama Tuhan Yesus HaMasyiah. Oke. Sebutkan kepada saya di mana salah satu rasul-rasulmu dan nabi-nabimu itu mengatakan bahwa Yesus disalib. Yesus Al-Masih Iya. disalib. SALIB Itu kan bahasa. Itu kan bahasa. Lah, terus Itu kan udah diterjemahin ke bahasa Indonesia. ya terus itu Iya, kan kalau juga kata Al-Quran kan juga diterjemahin. sudah diterjemahin. Al-Quran kan adalah bahasa. Terus Artinya Yesus HaMasyiah kan pernah disalibkan, mati di mana dikatakan Yesus Al-Masih pernah disalibkan? Tiba-tiba Rasulmu pakai bahasa Arab. Kitab Injil itu bahasa ya Tuhan bahasa. Kenapa tiba-tiba Rasulmu pakai bahasa Arab? Assalamualaikum itu diadopsi dari bahasa Shalom. Shalom. Assalamualaikum. Ya iya dong. Nah terus kenapa mereka? Kenapa sekarang tiba-tiba bukan? Kenapa bukan Stauros? Kenapa bukan Stauros? Karena itu bahasa Yunani Kenapa? yang bisa Kan- diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Nabimu punya bahasa nggak? Kok kamu? Iya kalau kita baca dalam bahasa Ibrani
Ya kita lihat apa di Ya, situ coba. ditulis. Coba, nah ya gitu dong. Bahasa Ibrani, bahasa Yunani coba baca, baru Rasid ya Tuhan. coba baca. Nama diri saya. Sementara ALL nama diri, proper name. Makanya nabi-nabi dari Israel tidak pernah sesembahan, nama sesembahan penduduk negeri Mekah ilah bangsa. Tiba-tiba Yesus disalib kata rasulnya, tiba-tiba pakai bahasa Arab rasulnya. Sejak kapan rasulmu pakai bahasa Arab? Nih, Stauros artinya apa? Stauros artinya apa? Rasid. Musa Islam, Yakub Islam. Enggak, bukan. Musa bukan Islam. Siapa yang mengatakan Musa Islam? Oh jadi bukan Muslim. Nah, Muslim benar, bukan Musa Islam tapi Muslim. Iya, Daud Muslim, Yakub Muslim. Tapi nabi-nabi tersebut menyembah Yahweh Elohim. Gak pernah berserah diri kepada sesembahan penduduk negeri Mekah ilah bangsa Arab. Oke. Mengimani mereka nabi-nabi Muhammad. Iya. Yesus orang Israel. Yesus orang Israel. Nabi-nabimu dari Yunani, dari Israel juga, dari orang-orang ini. Tiba-tiba Yesus disalib. Yesus Al-Masih disalib gimana? Ya iyalah memang benar. Yesus Al-Masih pernah disalibkan, mati dan Di mana tiba-tiba disalib? Bukan tiba-tiba. Di dalam keempat kitab Injil Sinoptik memang sudah Stauros artinya apa? Peristiwa itu. Stauros itu Kalau kamu ke bahasa nanti saya Mikana selalu ke bahasa. Mikana bertanya kepada saya bahasa. Saya tidak boleh menjawab secara logika manusia. Terus ditanya salib dalam salib. Bahasa saja dipermasalahkan sementara. Nah, itu dari awal lu yang mempermasalahkan. Membahas kitab suci kita, guys. Lu yang mempermasalahkan dari kemarin, Mikana, kok nggak sadar? Enggak, gimana saya mempermasalahkan bahasa? Lo kamu meminta bahwa nabi-nabi sebelumnya menyembah Allah negeri Mekah. Jadi, mereka menyebut Allah. Lu mau nabi-nabi sebelumnya menyebut Allah. Rasid. ALLAH itu nama diri atau bahasa? Nama diri. Artinya nggak bisa diterjemahkan, betul? Siapa yang menerjemahkan? Siapa yang menerjemahkan? Artinya saya tidak mempermasalahkan bahasa, toh. Loh, orang bahasanya di sana bahasa apa? Rasid, karena ALLAH itu nama diri, proper name, nggak bisa diterjemahkan. Oke. Jadi Yahweh dan Mikana. Yahweh itu nama diri, proper name. Makanya Yahweh, Yod-Heh-Wah-Heh nggak boleh diterjemahkan jadi ALLAH. Oke. Karena itu nama diri bukan bahasa. Nah, kalau tentang kayak ini ya, Ahava itu bahasa. Ahava itu kan cinta. Dalam bahasa Indonesia cinta. Dalam bahasa Arab Habibi ya. Oh sayangnya Habibi ya. Habibi itu sayang ya artinya. Si Rasid nggak ngerti perbedaan bahasa dengan proper name. Ya Tuhan tolong. Oke. Udah ya. Nah bahasa itu yang seperti ini. Dengerin. Ahava itu bahasa. Bahasa Dengerin. Ibrani. Bahasa Indonesia apa? Udah lu ulang. Boleh. Iya, Nah tapi ya. kalau Yahweh itu nama diri nggak boleh dimakan jadi. Iya, oke. Oke. Pertanyaan pertama, siapa yang menerjemahkan? Itu yang pertama. Yang kedua. Nama gua dipanggil, nama asli gua Ibes. Gua dipanggil Ibestam. Nama gua Ibestam. Lu coba ke Amerika, kalau ada orang yang paseh manggil gua dengan kata Ibestam, gua kasih lu uang 10 juta cash. Ya udah kamu coba pergi dong ke sana. Kasih tahu namamu Ibestam. Lu yang membuktikan dong. Loh, kok aku lah? Lu yang membuktikan dong. Kan kamu yang bilang ada nggak yang bisa pasti memanggil nama saya orang luar? Ya kamu yang ada nggak yang bisa paseh memanggil dengan kata tiba-tiba Ibestam? Ya Kira-kira. kalau kamu kasih tahu namamu, my name is Ibestam. Lu ada kan? Lu aja Ibestam. Bukan Ibestam, nama Ibestam. Ya udah Ibestam. My name is Ibestam. Lu aja bahasa. Mikana. Aneh lu bener-bener. Loh, nama aslimu siapa tadi? Gua dipanggil Ibes. Ibes itu Ibestam.
Ibestam, satu-satunya nama di dunia ini nggak ada samanya. Gue bilang, itu kan cuma lu aja contohin, coba lu nanya, my name is Ibestam. Lu aja udah ngubah. Lu orang Indonesia, lu berloga-loga bule. Lu aja udah ngubah nama gue Ibestam. Itu logat Biasa aja Rashid, itu Ibestam. pronounce. Nah, itu namanya pronounce. Iya, gini. Terus logat. kenapa lu Gimana kenapa kamu lu bilang memaksa? kan Kenapa lu Bentar, memaksa Kamu Mikana? bilang namamu Ibestam, kan orang barat bilang Ibestam. Itu cuma logat. Tetapi kalau Ibestam dipanggil jadi ya, jadi Yunus, itu namanya berubah nama. Ya ampun Tuhan, kok nggak ngerti-ngerti si Rashid ini? Iya Tuhan, kasihanilah dia dalam masnya guys. lemes gua lah. Lu gak bener-bener masalah nama apa segala macam. Stauros itu ada artinya, yaitu tiang penyiksaan. Stauros itu tiang penyiksaan. Kenapa tiba-tiba disalib? Iya, salib itu sama juga tiang penyiksaan. Di mana dikatakan salib itu tiang penyiksaan? Salib itu memang artinya tiang, ada Tidak, bukan itu artinya salib. Ada orang digantung di situ. Salib itu artinya bukan tiang penyiksaan, Mikana. Iya dong, sama aja salib. Jadi ada pohon ya berbentuk salib. Lalu ada orang digantung di situ. Nah, Yesus juga pernah digantung di atas pohon. Oke, Mikana. Dimana kalau dalam bahasa Indonesia disebut itu salib. Siap. Mikana, terima kasih banyak atas malam ini hiburannya. Sehat-sehat selalu ya buat Mikana ya. Udah mulai puyeng kepala gua. Oke, udah mulai puyeng. Oke. Ya, makasih Mikana, sehat-sehat selalu. Besok-besok ya ketemu lagi ya. Pokoknya semangat terus Mikana. Mati gua. Ya udah Mikana, selamat malam. Selamat malam Rashid, terima kasih.